يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Wih, kamu telepon suamimu. Yeah. Alhamdulillah sudah selesai ya, kita bacakan untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita semuanya, bagaimana kita semuanya sebagai sosok seseorang yang kita diciptakan secara pribadi. Begitu setelah pribadi kita berkeluarga, begitu berkeluarga ternyata kita bermasyarakat. Begitu bermasyarakat, ternyata kita bisa membentuk sebuah kumpulan dari masyarakat namanya kota. Dari kumpulan kota-kota muncul kumpulan negara yang lebih besar lagi. Dari kumpulan negara muncul negara-negara satu dunia. Sehingga diturunkannya Al-Quran ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengerti. Allah yang mendesain kita. Allah yang mendesain fisik kita. Bagaimana cara kerja otak kita, bagaimana cara kerja mata kita, bagaimana cara kerja lisan kita, bagaimana cara kita kerja tubuh kita, bagaimana ketika menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan berupa makanan, berupa tempat tinggal, dan bagaimana kita nanti bermasyarakat dengan orang-orang yang banyak di situ. Ada orang yang faham, ada orang yang tidak, ada orang yang pemarah, ada orang yang dia peramah, ada orang yang dia punya sifat karakter dari guru yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, muncullah namanya dari agama yang berbeda. Nah, itulah makanya di sini Allah mengarahkan bagaimana menjadikan kita semuanya, karena kita hidup ini diciptakan oleh Allah, Allah yang faham persis tentang susunan kita, sehingga Allah persis pula tentang alam semesta, Allah mengerti pula sifat karakter manusia, karena di antara semua manusia ada karakter yang berbeda-beda. Itulah Allah membimbing kepada kita semuanya di jalan yang insya Allah akan memberikan dampak kebahagiaan, ketentraman, keadilan, kesuksesan hidup. Bagaimana kita hidup menjadi sukses, makanya itulah Allah memberikan petunjuk kepada kita berupa Al-Quran. Termasuk di sini adalah bagaimana ketika kita bermasyarakat. Lalu bagaimana ketika ada permasalahan yang muncul, itulah Allah gambarkan yang ada di dalam 49. Ketika kita memunculkan, ketika kita menjadi orang-orang yang hidup bermasyarakat, yang tentunya di masyarakat di antara satu dengan yang lainnya. Keluarga satu dengan keluarga yang lain, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, tentunya di sini memunculkan permasalahan. Permasalahan-permasalahan muncul sehingga karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, lalu akan kita menggunakan hukum yang mana. Inilah Allah memberikan petunjuk di ayat yang ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Jadikanlah apa yang Allah turunkan yang mengerti sifat karakter manusia, tujuan hidup manusia di dunia bagaimana, setelah itu nanti ada kehidupan yang di akhirat bagaimana. Allah membimbing kepada kita semuanya kebijakan-kebijakan yang harus kita tetapkan, isi daripada hukum-hukum itu mengarahkan kepada apa yang sesuai dengan Allah yang menciptakan kita. Sehingga ayat yang ke-49 ini bagaikan kalau ada sebuah produk yang namanya sepeda motor Suzuki, tentunya yang akan mengeluarkan kebijakan ini aturan mesinnya bagaimana, ganti olinya setelah nanti pemakaian berapa kilometer, cara servisnya bagaimana, nanti untuk membuka mesin itu pakai kunci apa, setelah itu perawatannya bagaimana, yang mengeluarkan tentunya adalah orang yang membuat produk Suzuki. Apabila produknya Honda, maka yang layak mengeluarkan adalah produk Honda.
produk Kawasaki atau mungkin Vespa atau mungkin Yamaha yang mengeluarkan produknya. Kita ini semuanya produknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas sesuai dengan ayat 49 ini bagaimana produk Allah inilah tentunya yang harus kita jadikan lebih awal agar kita semuanya nanti terjadilah diri kita, masyarakat kita akan tercapai sesuatu masyarakat yang adil dan makmur, terciptalah sebuah kebahagiaan, ketentraman dan keadilan. Sehingga Allah nanya lagi di sini di ayat yang ke-50. Nah, begitu ya. Kenapa sekarang banyak manusia yang lebih mementingkan hawa nafsunya? Afawatattakhidunahu ilaha wa wahu. Kenapa kamu banyak yang malah justru memperturutkan hawa nafsu? Sementara di antara manusia itu banyak yang mengarahkan bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan itu hanya sesuai dengan hawa nafsu. Kamu pilih yang mana? Menuju kepada kebaikan atau memilih nafsu-nafsu yang mereka sudah dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh kepentingan orang lain. Apakah itu yang lebih kamu awalkan? Itulah Allah tanyakan kepada kita semuanya di ayat yang ke-50. Nah, lalu berikutnya lagi setelah Allah sudah menjadikan sebuah aturan yang sempurna, ya, sehingga hukum-hukum yang akan menjadikan manusia itu hidupnya nyaman dan indah tadi, maka Allah memerintahkan kepada kita semuanya, bagaikan kalau sebuah produk tadi, katakanlah bis, gitu ya, bis sudah didesain sedemikian rupa, cara tempat duduknya sudah bagus, setirnya pas, mobil kendaraannya, model rodanya sudah pas, terus kemudian model semuanya sudah oke. Lalu sekarang berikutnya lagi, kalau begitu jangan pilih sopir sembarangan. Nah, maka pilihlah sopir yang apabila sudah ada orang-orang yang melakukan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Nah, jangan jadikan orang-orang yang mengendalikan mobil tadi adalah orang-orang yang mereka tidak paham bagaimana arah daripada laju kendaraan ini, bagaimana caranya, cara mengendalikannya bagaimana. Demikian pula mengendalikan manusia yang jumlahnya banyak, tidak mungkin hanya orang-orang, termasuk di sini Allah mengatakan, jangan sampai untuk mengendalikan negara, mengendalikan sebuah institusi atau apa saja, itu diserahkan kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka tidak akan mengarahkan para penumpangnya itu orang-orang yang nanti nyaman sampai tempat tujuan, tidak. Mereka hanya untuk kepentingan sendiri. Kenapa? Karena itulah mereka semuanya akan mengarahkan kepada apa saja. Kalau Allah, orang-orang yang beriman yang dipilih tentunya akan mengarahkan kepada bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran agama Allah. Mereka sebagaimana Allah nyatakan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Kalau orang-orang beriman, orang-orang yang berdasarkan Al-Quran, maka akan Allah bimbing menuju kepada kegelapan, menuju kepada terang benderang. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka orang-orang yang mengarahkan kepada terang benderang menuju kepada kegelapan. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan lagi di ayat yang ke-53. Nah, karena tadi sudah ada larangan-larangan seperti itu dalam rangka mengendalikan sebuah institusi yang sifatnya negara atau dunia, jangan memilih orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulnya, maka ternyata ada orang-orang yang nanti yang sama dengan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, yang mereka hatinya lebih cenderung kepada mereka. Kenapa? Karena antusibana da'iroh. Khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak bisa minum, khawatir tidak bisa mempunyai kedudukan. Sehingga muncullah orang-orang munafik di sini, orang-orang yang akan menghalalkan berbagai macam cara untuk menggapai sebuah tujuannya. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya, ya. Di ayat yang ke-53. Nah, gitu ya. Demikian pula ayat yang ke-54. Dalam rangka kita untuk memperjuangkan bagaimana akan terciptanya sebuah
pedoman, sebuah undang-undang yang mengarahkan kepada ke kesejahteraan, kebaikan, keadilan, ketentraman. Namun berikutnya lagi ternyata Allah juga memberikan, maaf ya, Allah memberikan tips yang memegang, yang melakukan hukum tersebut, jangan sampai orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang tidak paham tentang aturan itu sendiri. Allah memperingatkan di sini, ternyata ada di antara mereka yang justru mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, yakni yang kita istilahkan ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi. Ayat ini berarti ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya, ya. Mengingatkan kepada di antara kita yang beriman suatu saat nanti, yang semula ketika kita masih muda teriak tentang Islam. Begitu kita menjadi dewasa masih teriak Islam, begitu sudah dikasih jabatan akhirnya tidak lagi berteriak Islam. Nah ya, Allah memperingatkan nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam rangka hidup yang hanya singkat, hanya 60 tahun kita hidup, 63 tahun Rasulullah hidup, 70 tahun mungkin bisa kita hidup, atau mungkin sampai 80 tahun kita diberi umur panjang, wallahu alam kita tidak tahu. Ada di antara kita dalam rangka untuk kita menjadi pelaku-pelaku Al-Quran, ternyata nanti setan pandai untuk mengganggu kepada kita semuanya, sehingga ada di antara kita yang mayyartadda minkum andinihi. Allah menggunakan kata-kata minkum andini, bukan minan nas andinihi, tetapi minkum andinihi. Dari yang semula Islam, dari kecilnya Islam, dari kecilnya, akhirnya begitu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan keduniaan ini, yang itu merupakan hanya kesenangan hanya sementara, tetapi bahwa itu semuanya lebih diutamakan daripada orang-orang yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciri-ciri sifat mereka adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Yakni orang-orang yang senantiasa dia itu bersikapnya merendahkan kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir yang senantiasa diunggul-unggulkan. Produk dari ketetapan ketentuan perundang-undangan yang dimiliki oleh orang-orang kafir lebih ditonjolkan, lebih diperjuangkan daripada produk-produk yang dimiliki oleh yang membuat manusia. Jadi adzillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, merendahkan orang mukmin dengan lebih mengedepankan orang-orang kafir, bukan hanya orangnya saja, tetapi bisa produk-produk yang dia lakukan atau perilaku sifatnya lebih, ya, gitu ya. Dan inilah akhirnya Allah akan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu Allah nanti akan gantikan suatu saat nanti orang-orang yang senantiasa suatu kaum yang akan senantiasa mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan celaan. Nah, sehingga di sini Allah memperingatkan kepada kita semuanya, kalau begitu dalam kehidupan kita memperjuangkan diri kita ketika bermasyarakat, ketika kita memperjuangkan tentang sesuatu yang ada di dalam sebuah lingkup masyarakat yang lebih besar lagi, maka dalam perjuangan ini Allah memberikan peringatan pada kita semuanya. Ingatlah yang harus menjadi rujukan kita, tujuan dalam kehidupan kita, innama waliyukumullahu wa rasuluh, ayat 55. Sesungguhnya ingat bahwa yang menjadi tetap konsentrasi kamu, teman setia kamu, tempat curhat kamu, yang menjadi pemimpin-pemimpin di antara kamu, terus konsentrasi kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka yang senantiasa konsisten dalam yuqimunas shalah wa yu'tunuz zakah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Salatnya bagus, gitu ya. Menunaikan zakatnya juga bagus, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala wa hum raki'un, mereka takzim kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah sehingga orang-orang yang senantiasa konsisten seperti itu disebut namanya Hizbullah. Orang-orang yang senantiasa dia konsisten kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Terciptalah sebuah Hizbullah. Apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang senantiasa menang. Nah, inilah pertarungan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang kita diberi amanah oleh Allah dengan Al-Quran, akan tidak tercipta sebuah pendoliman, tidak tercipta sebuah penganiayaan, tidak tercipta sesuatu kemungkaran, maka Allah memberikan tips dengan hukum yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Oleh karena itu Allah tutup di ayat yang ke-57 di sini. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzwa wa la'iba. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu alladzina takhudhu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan kamu menjadikan alladzina, ini maf'ulnya yang ada di ayat yang ke-57 sebenarnya ada di akhir itu ya. Jadi ini saya tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya biar ayat yang ke-57. Kelihatan di sini ya. Nah, jadi ayat yang ke-57 Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, larangan untuk la tattakhidhu, jangan kamu menjadikan apa? Aulia, ini maf'ulnya yang di sini. Aulia yang di belakang, ini maf'ul intinya. Ya. Janganlah kamu menjadikan aulia. Kalau di ayat yang ke-51, nah, yang sudah kita bahas kemarin, ini ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Jadi jangan kamu menjadikan aulia orang Yahudi dan Nasrani menuju kepada langsung personnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, menuju kepada personnya. Nah, sedangkan ayat yang ke-57 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aulia, ini mengarahkan kepada perilaku orang-orang yang seperti dijelaskan di ayat 57 ini. Ya. Orang-orang yang berperilaku seperti ini, nah, siapa mereka itu? Alladzina takhadu dinakum huzwa. Yaitu orang-orang yang senantiasa mereka itu huzwa. Nah, gitu ya. Huzwa itu artinya adalah menjadikan bahan ejekan. Bahan ejekan itu berarti merendahkan. Merendahkan itu berarti yang menghina. Menghina itu berarti gak reken. Gak reken itu berarti cuek. Nah, gitu ya. Jadi Allah mengatakan di sini cuek terhadap apa? Walaiban, termasuk membuat mainan, mempermainkan apa? Minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi minalladzina utul kitab, termasuk di sini dari orang Yahudi dan Nasrani. Min, nah ya, min ini artinya bisa bermakna sebagian, atau juga bisa bermakna keseluruhan. Berarti kalau ayat ini berhenti di sini, ya ayyuhalladzina takhadu dinakum huzwan wa la'iban, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan Islam, menjadikan Allah dan Rasulnya itu buat permainan, nggak pernah direken, hanya bahan untuk permainan saja. Jangan kamu jadikan menjadi pemimpin aulia. Nah, sehingga dilanjutkan min, termasuk salah satunya orang Yahudi dan Nasrani. Termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga ayat ini memberikan isyarat memungkinkan ada orang-orang yang KTP-nya Islam, mereka akan membuat gurauan Islam itu. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Islam, ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, bercerita tentang masalah hukum apa saja, perintah apa saja, larangan apa saja,
nggak direndahkan, diremehkan, dianggap sama saja dengan hukum-hukum yang lain. Termasuk di dalam hal ini utul kitab min qablikum wal kuffar, termasuk orang-orang di luar Islam, ahli kitab, dan mereka orang-orang kafir. Memungkinkan karena ayat ini ditaruh di awal, ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban itu di awal, berarti memungkinkan sekali lagi orang-orang yang KTP-nya Islam memungkinkan bisa muncul di sini. Kecuali kalau lafadznya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina min utul kitab wal kuffar alladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban, berbeda lagi nanti konsepnya. Jadi intinya kepada ahli kitab dan orang kafir. Kalau ayat minalladzina utul kitab min qablikum wal kuffar ditaruh di awal. Tetapi di sini Allah menaruh orang-orang yang senantiasa membuat, menjadikan Islam, Al-Quran dan Rasulullah itu enggak direken, itu jangan sampai dijadikan sebagai aulia, teman setia, nah gitu ya, teman dekat, pelindung, apalagi pemimpin. Maka Allah mengawali dengan menutup dengan kata-kata wattaqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kalian semuanya kepada Allah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah in kuntum mu'minin, jika masih ada di dalam diri kita adalah benih-benih keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dari ringkasan yang bisa kita baca kemarin mulai dari ayat 49 sampai 57. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya belum dibuka, Pak Fuad. Alhamdulillah, betul. Masya Allah. Sungguh mencerahkan ini Ustadz Sa'roni, ayat ke-57. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah mendengarkan review beliau, ya, penjelasan beliau, ringkasan beliau dari ayat-ayat 49 sampai dengan 56 yang pada 5 minggu sebelumnya sudah dijelaskan dengan detail. Dan hari ini beliau fokus pada ayat ke-57. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu ada 2 periode. Periode di Mekah, ya, dan periode di Madinah. Periode di Mekah, Rasulullah itu berperan posisinya hanya sebagai rakyat biasa, bukan sebagai pemimpin formal Mekah. Tetapi di Madinah, setelah hijrah, tidak lama kemudian beliau diangkat menjadi pemimpin formal, legal Madinah, yang rakyatnya plural. Ada Yahudi, Majusi, ada Nasrani, termasuk ada orang Islam yang baik, ada orang Islam yang munafik, dan macam-macam. Itu rakyat Rasulullah di waktu di Madinah. Dan Rasulullah menjadi pemimpin formal, presidennya Madinah, yang plural. Jadi kalau di Indonesia ini plural, itu tidak usah heran. Seluruh dunia ini memang plural sejak zaman dahulu kala. Prinsip dasarnya dalam proses plural itu adalah bagaimana mengurus yang plural itu supaya menjadi masyarakat yang benar, yang baik, yang berkeadilan, yang mendatangkan kesejahteraan merata, tidak ada eksploitasi, berkemakmuran, aman tentram. Itu tujuan masyarakat plural. Untuk bisa membuat masyarakat plural itu begitu bagus, berkeadilan, sejahtera merata, aman, tidak ada teror ke sana, teror ke sini, intimidasi sana, intimidasi sini, hidupnya tentram, harmonis, maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah sebagai pemimpin formal itu. Nah, itu wahyu-wahyu yang terkait dengan istilahnya syariat sia-sia. Syariat kepemimpinan, syariat yang terkait dengan perpolitikan. Jadi jangan sampai kita itu sebagai orang Islam hanya berkutek
bahwa syariat itu hanya untuk personal. Suruh sembahyang, suruh puasa, suruh berdoa, suruh zakat, suruh berbuat baik, beramal sosial. Ternyata tidak. Itu hanya sebagian dari ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang diturunkan di Medina, di waktu Rasulullah menjadi pemimpin formal, disitulah kita harus juga mengikuti. Nah, Al-Maidah 49-57 ini merupakan ayat yang turun sewaktu Rasulullah sudah menjadi pemimpin formal di Madinah. Nah, tadi sudah direview oleh Ustadz Sa'roni. 49 itu menunjukkan bahwa di waktu membuat kebijakan, seorang pemimpin itu, tentunya pemimpin yang cirinya seperti Rasulullah ya, bukan Yahudi dan Nasrani, itu harus mengikuti tuntunan Allah yang terkait dengan masalah kemasyarakatan. Dia harus adil, dia harus melindungi rakyat lemah dan macam-macam. Dalam ayat-ayat lain banyak sekali itu. Jadi kebijakan-kebijakan publik sebagai eksekutif maupun legislatif harus sesuai dengan tuntunan Allah. Atau dia dikatakan sebagai orang yang ingkar, orang yang menolak pada tuntunan Allah itu. Ini satu. Jadi 49-50 ke arah itu. Mengapa kalian mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat tuntunan dari Allah? Melegalisir kemungkaran. Itu adalah suatu penentangan terhadap Islam, penentangan terhadap syariat Islam. Itu kunci pertama. Kunci kedua, tadi disampaikan oleh Ustaz Sa'roni 51. Itu jangan sekali-kali memilih Yahudi Nasrani yang mewakili itu orang-orang yang kafir sebagai pemimpin formal kamu. Jangan sekali-kali itu memilih Yahudi Nasrani menjadi pemimpin formal di masyarakat plural kamu. Itu adalah satu peringatan. Mengapa? Karena mereka itu akan tadi itu membuat kita menjadi susah karena kebijakan mereka tentu tidak akan sesuai dengan tuntunan Allah. Sopir bis, kalau sopirnya itu orang yang tidak paham, maka bisnya dibawa kemana saja. Maka yang jadi penumpang bis akan berantakan, menderita. Itu nomor 51. Bahkan diancam, kalau kamu menjadikan Nasrani Yahudi menjadi pemimpin, kamu itu pada dasarnya akan menjadi bagian dari mereka dan menjadi orang zalim, mengingkari syariat Islam. Dan tempatnya tidak di surga. Itu tentu itu. Karena melanggar satu perintah Allah. Ayat 52-nya menjelaskan itu. Saya mengatakan 52 ini luar biasa, saudara. Banyak orang ketakutan memilih akhirnya atau bergabung atau mendukung itu Yahudi Nasrani, padahal sudah dilarang. Alasannya hanya satu, alasannya mereka ketakutan akan tidak mendapatkan kebaikan dari Yahudi dan Nasrani itu, akan terancam oleh mereka kedudukannya. Itu terjadi banyak di dunia Islam sekarang, di dunia internasional maksud saya. Raja-raja kecil di negeri-negeri Muslim, orangnya Muslim, tapi kemudian mengeblok, berpihak mendukung kafirin Yahudi Nasrani. Itu yang membuat umat Islam di dunia menjadi berantakan. Mereka ketakutan akan kedudukannya sebagai kepala negara, mungkin nanti dicopot oleh si kafirin, ya, Yahudi Nasrani yang tadi dengan tekanan-tekanan militer, tekanan-tekanan keuangan. Ayat 52 itu ke sana apa? Jadi kita harus waspada. Jangan sampai Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang ketakutan kepada pemimpin-pemimpin kafirin sehingga dia kemudian menjadi hamba sahaya mereka, menjadi budak mereka, menjadi agen mereka.
melupakan rakyatnya sendiri. Itu ayat ke-52 jelas sekali. Kemudian ayat berikutnya Allah memberikan kepada orang Islam, kamu itu kalau melanggar perintah Allah, istilah murtad itu di sini Ustadz itu pada waktu menjelaskan murtad itu tidak harus berubah menjadi kafir, enggak. Meninggalkan agama Islam tidak itu saja. Mengabaikan tuntunan Allah yang serius, yang sangat fatal itu bisa disebut ke arah kemurtadan. Dan Allah mengancam itu. Janganlah kamu kemudian menjadi murtad. Kalau murtad pun tidak ada masalah. Saya akan mengganti kamu dengan kelompok Islam yang tidak murtad, yang kokoh gigih, yang saling mencintai, saling bersama mendukung Islam, kebersamaan orang Islam. Azzatun 'alal mu'minin, ya kan? Adilatun 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal laimin. Kebersamaan sesama orang Islam ini itu ciri dari keislaman itu sendiri dari seseorang. Itu diterangkan pada ayat ke-55 dan kemudian ke-56. Jadi pemimpin kalian yang benar itu adalah orang mukmin, tidak asal Islam yang kemudian mudah menjadi murtad, yang mudah zalim. Pemimpin kamu itu harus mukmin. Innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, bukan alladzina muslimu. Yang cirinya jelas, sholatnya benar, sosialnya benar, zakatnya benar, dan ketaatannya kepada Allah benar. Wahum raki'un. Dan ini menjelaskan dari ayat yang sebelumnya. Dari yang tadi ditekankan pada 51, jangan Yahudi Nasrani, ini ditambah lagi, jangan pada orang dolim, orang yang mudah murtad, orang yang sudah melanggar banyak syariat Islam terkait dengan yang salah, masalah sosial, masalah politik, bukan masalah sembayangnya lah. Karena ini adalah urusan-urusan kemasyarakatan plural ini, 49 sampai 57. Allah mengatakan, kalau kalian bersama sesama mukmin, tidak bersama orang kafir, tidak ketakutan pada orang kafir, sehingga menjadikan mereka itu juragan, majikan, menjadi agen dari mereka, nah, itu, maka Hizballah itulah yang akan menang. Jadi Hizballah itu partai Allah. Kebersamaan orang Islam itu harus pada Hizballah. Jangan sampai kepada Hizbah Syaitan. Itu penjelasan Ustaz Saroni Ahad yang lalu. Jangan sampai orang Islam itu kemudian bergabung dengan orang-orang yang tidak ngerti Islam dan kemudian membuat kebijakan yang anti syariat Islam. Itu Hizbah Syaitan. Mesti harus bersama Hizballah. Sekarang sudah bisa melihat berapa banyak itu orang Islam yang berbondong-bondong memasuki bukan Hizballah. Dan mereka masih bermimpi untuk bisa mendapatkan surga matinya nanti. Saya yakin itu pelanggaran pada syariat dan itu akan mendapatkan hukuman dari Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali saudara, ini ayat-ayat politik ini. Ini ayat-ayat masalah kebijakan plural. Kebijakan masyarakat plural untuk orang Islam. Dan saudara sekalian, jadi yang terakhir ini saya kira sungguh membuat kita harus lebih hati-hati. Karena pada tadi disebutkan oleh Ustaz Sa'roni ayat 57 tadi, pengkalimatannya itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Itu kunci itu. Saya bilang Ustaz Sa'roni dengan sangat baik menyampaikannya. Wahai orang yang beriman, apakah kita mengaku beriman? Mungkin mengakunya ya, KTP-nya Islam, tapi perilakunya sangat tidak Islami. Di situ Allah mengatakan, jangan sekali-kali kalian memilih pemimpin di dunia plural, bukan di masjid, bukan di ormas Islam, bukan di yayasan Islam, tidak mungkin lah.
Jadi ayat 49 sampai 57 ini terkait dengan masyarakat plural, RT, RW, kelurahan, kabupaten, provinsi, negara, internasional. Itu di situ. Jangan sekali-kali pada masyarakat plural itu kamu memilih pemimpin formal di plural itu orang-orang yang menghinakan Islam, membuat mainan agama Islam, mempermainkan Islam, meledek Islam. Saya terus saja ngeri pada waktu saya mendengar seorang sudah lulusan perguruan tinggi Islam dalam forum nasional tentang Islam meledek ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang sangat-sangat tidak layak. Apa itu misalnya contohnya? Di forum itu, nasional itu sudah bicara tentang Islam. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Wa hum raki'un itu diterjemahkan, kamu jangan merokok. Merokoklah kamu. Allahu Akbar. Itu lulusan perguruan tinggi Islam. Punya jabatan tinggi dalam forum nasional sebagai pembicara. Saya mengatakan, saudara, banyak orang Islam ini di negeri ini, termasuk yang lulusan sekolah-sekolah yang katanya belajar Islam, tapi ternyata perilakunya tadi itu melecehkan Islam, mempermainkan Islam, menghinakan ayat-ayat Islam. Ini yang disebutkan oleh Ustaz Sa'roni tadi. La tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzuan walaiban. Orang-orang yang menjadikan agamanya itu mainan, pelecehan, hiburan, bahan berseloroh. Kalau itu dilakukan oleh orang kafir, ya kita bisa paham lah. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang yang mengaku agama Islam, pasti Allah akan menyiksa mereka. Menghukum mereka di akhirat nanti. Percaya saya. Karena dia sudah melakukan pelanggaran besar. Saya mengatakan, saudara sekalian, bagi orang Islam ini penting ini. Selain murtad, maka mereka yang melakukan kemungkaran itu akan dihadap oleh Allah. Dan kemungkaran yang paling serius dalam kehidupan kita, dalam masyarakat plural itu adalah kemungkaran yang bernilai merusak Islam. Banyak orang Islam yang merusak Islam, mempermainkan Islam. Itu kemungkaran yang paling jahat setelah dia syirik. Jangan sampai kita menjadi orang Islam itu melakukan kemungkaran yang nilainya merusak Islam. Mempermainkan Islam, menghinakan Islam. Dan Allah mengharamkan mereka untuk dijadikan pemimpin formal di masyarakat pluralnya. Dan itu dikatakan Allah mengatakan, penutupnya itu tadi mungkin tidak disinggung oleh Ustadz Sa'roni. Kalau kamu tidak melakukan itu, mereka itu tidak tergolong orang beriman. In kuntum mu'minin. Jadi kalau melakukan pelanggaran seperti itu, mereka itu tidak masuk golongan orang yang beriman. Mungkin karena sudah sholat, ya sedikit bayar zakatnya, sudah berbuat baik, mungkin dia masih muslimin. Tapi bukan mukminin. Jangan menganggap mereka itu orang mukmin. Tidak. Karena di situ in kuntum, supaya mereka itu menjadi beriman. Nanti ada ayat lain di dalam surat Al-Hujurat misalnya. Berbeda itu antara muslim dan mukmin. Dan di sini diterangkan oleh mukminin. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah terkait dengan 49 sampai 57 itu kuncinya semua. Syariat Islam politik itu harus dilakukan. Kalau tidak melakukan itu, tidak melakukan syariat Islam politik, syariat siasi 49 sampai 57 itu,
Mereka memilih orang kafir, orang yang mempermainkan agama Islam, melecehkan Islam sebagai pemimpin. Kalau kamu tidak mentaati itu, maka bisa mereka keluar dari keimanan itu. Mereka tidak bisa disebut orang yang beriman. Saya kira ini catatan saya dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sa'roni. Saudara sekalian, sekali saya katakan, jangan berislam itu hanya masalah personal. Sembayangnya saja, doanya saja, amal sosialnya saja. Meninggalkan syariat-syariat siasi, syariat sosial politik. Memilih partai salah, memilih pemimpin salah, membuat kebijakan salah, tidak sesuai dengan Al-Quran. Mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan pelanggaran syariat. Dan saya mengatakan pasti berat itu yang hukuman yang diberikan pada mereka. Saudara sekalian, ini catatan saya terkait dengan masalah syariat siasi yang pada ayat surat Al-Maidah 49 sampai 57 ini sungguh lengkap dalam artian item-item prinsip-prinsip dasar yang disampaikan itu lengkap. Kebijakan publiknya harus Islami, termasuk perundang-undangannya. Yang memilih pemimpinnya juga jelas orang mukmin, bukan asal orang Islam. Apalagi yang kafiri. Berpartainya juga benar. Berpartai harus Hizbullah, tidak bersama orang lain. Dan ujungnya itu akan menentukan nasib kita sebagai orang mukmin atau bukan. Saya kira ini saudara sekalian katakanlah ayat-ayat yang jelas sekali, muhkam, enggak lagi mutasyabih, karena banyak orang menganggap bahwa semua Al-Quran itu enggak ada yang pasti. Tidak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran itu ada yang muhkam, yang jelas maknanya, dan ada yang mutasyabih, yang memang mempunyai makna yang harus didalami betul. 49 sampai 57 ini sangat muhkam menurut saya. Dan itu terkait dengan masalah masyarakat plural, kepemimpinan, pengelolaan negara, pengelolaan RT, RW, institusi apapun yang plural. Dan itu kalau pelanggaran kita lakukan di sana, Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kita melakukan itu. Supaya kita bisa mendapatkan dunia ini hasanah, dan di akhirat ini nanti juga hasanah. Saya kira itu catatan saya, dan nanti untuk pada waktu yang akan datang, saudara, untuk minggu yang akan datang, Ahad yang kedua dan keempat, ngaji dengan Ustadz Sa'roni ini, kita akan masuk kepada ayat yang lain, penjabaran lebih rinci, dasarnya begitu, dari inti Al-Maidah 4957 ini. Pada yang akan datang kita akan masuk kepada surat An-Nisa ayat ke 135 sampai ke 146. Saudara mungkin bisa memulai membaca sekarang untuk pelajaran yang akan datang, haji yang akan datang, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 135 sampai ayat ke 146. Ini penjabaran, mendetailkan ya apa tadi yang kita sudah pelajari. Jadi kita sudah punya bekal syariat siasi ini Al-Maidah 49 sampai 57. Nanti kita akan teruskan dengan surat An-Nisa 135 ke 146 untuk supaya kita menjadi memaham tentang masalah kehidupan yang benar di dalam keduniaan yang plural ini. Ada waktu, saudara sekalian, untuk berdiskusi dengan Ustadz Sa'roni. Silakan, waktunya masih kita tutup nanti sebelum zuhur.
Ini masih jamnya 9.05, sampai jam 10, Masya Allah. Bukan duhur. Maaf Ustaz Saroni, Iya. karena Ustaz Saroni Saya termasuk jam padat 10, sekali. jam 10 ada acara saya. Nah, coba lihat ini. Tuh. Jadi minta maaf saya tadi lupa, saya pikir ini sampai dengan duhur. Kaget. Oke. Mohon maaf saya. Jadi Pak Saroni, jadi Nun Sewu ini karena sudah hampir jam 10, dimaafkanlah kalau ada lebih sedikit. Nggih. Monggo silakan saudara, ada yang bertanya pada Ustadz Saroni, surat Al-Maidah 49 sampai 57. Ngacung yang mau bertanya. Ustaz, bukan tanya. Mari. Oke, Pak Ustadz ini Pak Mahmudi. Ustadz juga ini. Oke, Pak Mahmudi silakan. Ustaz. Ini Ustaz, saya nggak bertanya, cuman begini apa mau menyimpulkan aja kejadian waktu Ahok itu ya, kan dia melecehkan Quran surat Al-Maidah ayat 51. Tapi perbuatannya kalau saya lihat formulanya ya, itu perbuatannya di ayat 57-58. Perbuatannya saudara Ahok ini. Dan dia yang menjadi dasarnya ayat 51. Nah, yang menjadikan waktu itu teman setia. Kita kan lebih condong ke pemimpin. Nah, saya ingin apakah benar gini ya? Solusinya sebenarnya ada di sini. Saya melihat solusinya ada ayat di bawahnya 57, yaitu 56, 55, 54, 53, 52. Saya pakai redaksi begini, Pak. Yang 56, 55 itu solusinya adalah berpegang sebagai penolong itu Allah, Nabi, Rasul, dan yang ketiga orang beriman. Orang beriman itu ada dua, sholatnya benar, zakatnya juga benar, karena tunduk pada Allah. Yang 54, 5 lembut bagi orang mukmin. Nah, berarti kita harus memberi penjelasan kepada calon-calon pemilih nanti itu dengan lemah lembut. Itu solusi yang di ayat 54. Kemudian di ayat 54 juga solusinya bersikap tegas bagi orang kafir yang kedua. Tidak boleh lembek. Ya, contohnya yang dari sidang kemarin ya, yang rame itu kan tegas ya. Dan yang ketiga di ayat 54 itu tidak takut celaan orang kafir. Jadi tidak boleh takut dicela orang kafir. Berarti boleh saja, tenang saja. Tidak apa-apa. Dicela itu karena di ayat 54 sudah disebutkan. Jadi tenang, tidak boleh gopo, tidak boleh merasa rendah, minder kalau dicela orang-orang kafir. Orang kafir di sini ya jelas tidak melihat orangnya, entah itu presiden, entah menteri, entah politikus. Nah, pokoknya dari 54 itu tidak boleh takut pada celaan. Nah, yang 53 atlet ya, mundur gitu ya. Harus bersumpah, ini harus ada sumpahnya ini. Bersumpah secara sungguh-sungguh. Berarti ada solusi, kita itu harus menggiring para pemilih kita itu bersumpah nanti harus memilih orang, kalau enggak akan celaka lagi negara. Itu 53. Dan terakhir 52, menjauhi orang-orang Nasrani. Menjauhi ini ayat muhkam apa muhkamat? Ahkam atau mutasabihat. Kalau menjauhi itu dalam arti gak wawo atau bagaimana ini? Yang saya pertanyakan 52. Menjauhi orang yang Yahudi dan Nasrani. Berarti menjauhi dari fisik atau perbuatannya, amal-amal dan sebagainya. Saya tadi menemukan solusinya di ayat 56, 55, 54, 53 dan 52 ya. Yang saya ingin tanyakan ke Ustaz Saroni, menjauhi orang yang Yahudi dan Nasrani itu seperti apa? Tidak melaksanakan untuk skala nanti pemilihan ya. Kita fokus nanti memilih pemimpin. Menjauhinya seperti apa? Mulai dari sekarang jauhinya bagaimana? Tapi tidak memusuhi atau bagaimana? Monggo, Ustaz. Mohon maaf. Ya, satu dulu ya, nanti yang lain bisa menyusul. Monggo Ustaz Saroni, ringkas saja karena jadwalnya juga memang mepet. Kalau diulangi aja nanti yang fokusnya kepada yang nomor 52 itu, okay? Ayatnya disebutkan lagi Pak Ustadz Saroni, kemudian diterangkan yang ditanyakan masalah betulkah definisi menjauhi itu. Okay? Apakah itu istilah menjauhi ya? Awal, monggo. Dari awal berarti menjauhi terhadap orang-orang di luar Islam, Yahudi dan Nasrani. Menjauhi itu berarti karena tadi memunculkan makna menjauhi kan gitu. Nah, ini lafadznya yang jelas di ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani awliya. Nah,
Berarti makna aulia itu di beberapa kamus dijelaskan 1, teman dekat, 2, teman setia, 3, sebagai tempat curhatnya. Nah, gitu ya. 4, yang mungkin bisa kita titipi untuk saya titip, nah, saya coblos kamu, jangan. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir, jangan jadikan sebagai pemimpin. Ya, jangan jadikan sebagai pemimpin. Jelas di sini ya. Berarti la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ayat yang ke-51-nya. Nah, auliya di situ berarti kita kalau ditinjau dari sisi fisik, contoh kita boleh berdagang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal. Kita bertetangga dengan orang Yahudi boleh, bahkan kita harus menghormatinya. Ketika kita melakukan transaksi ya mungkin seperti tadi ya, jual beli boleh, nggak ada masalah. Tetapi apabila berkaitan dengan masalah kita melimpahkan tadi ya urusan yang seharusnya harus dipegang oleh orang beriman, kenyataannya kita serahkan kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani lah, itu yang dimaksud dengan makna menjauhi tadi. Mungkin begitu Pak Mahmudi? Oh ya, saya untuk berbisnis tidak masalah ya, berbisnis, tetapi keterkaitan dengan politik, dengan ini kita harus menjaga diri gitu ya. Betul. Kepercayaan ini harus tidak boleh diterangkan di depan, di luar, di forum terbuka begitu ya, tidak boleh ya. Tetapi kalau kita berdiskusi dengan mereka Yahudi dan Nasrani nggak ada masalah, kita bisa boleh. Tetapi cuma ketika kita semuanya akhirnya kalah dengan mereka, itu yang tidak boleh. Tetap kita harus menang. Dasar kita adalah jelas. Sip. Paham. Pak Fuad, speakernya belum nyala. Pak Fuad, speakernya belum nyala. Oh iya, mati. Pak Fuad, speakernya belum nyala. Oh enggak, saya WA. Gimana caranya? Iya, Pak Fuad, speakernya belum nyala, Pak. Pak Fuad. Halo. Speakernya belum nyala, Pak. Maaf. Tampilkan wajah jenengan, Ustaz. Biar selesai. Mungkin ke belakang ya. Pak Fuad, halo Pak Fuad, speakernya belum nyala Pak Fuad. Halo, Nah ini sudah. Sudah. Speakernya belum nyala Pak. Iya, ini sekarang nyala. Waduh ini termasuk gaptek ini. Waduh, gimana ini gaptek ini? Ini mestinya harus ada yang di sebelah saya ini yang langsung tidak gaptek ini. Oke, Pak Saroni. Jadi saya kira sudah dijelaskan tadi, nggih. Jadi Mas Mahmudi. Jadi katanya Pak Saroni itu kan ya tadi itu ayat 51-nya nggak dibaca sayangnya itu. Ayat 51-nya itu bunyinya gimana nggih? Wataroladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kan gitu ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Oh ya ayyuhalladzina amanu. Yang 52, bukan yang 52. Ya, fataralladzina fi qulubihim maradun. Ya, yusari'una fihim yaquluna nakhsha. Yusari'una itu bukan istilahnya tadi, mungkin terjemahnya itu mungkin tidak seperti satu kata gitu ya. Mungkin ada kata yang jangan berserikat, yusari'una, jangan berteman lah. Jangan mendukung lah. Itu kalau dikaitkan dengan yang nomor 51 itu kan istilahnya itu mendukung kafirin menjadi pemimpin. Jadi jangan mendukung, itu kuncinya ke sana menurut saya. Jadi yusari'una fihim yaqulun, dan mereka itu tidak mendukung kafirin itu karena apa? Karena mereka ketakutan. Ketakutan nanti mendapatkan musibah dari orang kafir. Dan itu yang sering terjadi pada tadi saya sampaikan dunia internasional itu. Banyak pemimpin negeri muslim yang kecil-kecil itu takutnya setengah mati pada negeri-negeri besar yang dipimpin kafirin itu, sehingga mereka kemudian ngeblok kepada kelompok kafirin. Itu sebetulnya esensinya menjelaskan lebih luas ke sana. Jadi tidak personal lagi itu, lebih banyak itu sudah ke arah
Ketakutan dia tidak mendapatkan fasilitas kalau tidak memilih orang kafir menjadi pemimpin. Tidak mendapatkan kemudahan, akan dicopot dari jabatannya. Kalau dari konteks negeri-negeri kecil Muslim akan diturunkan dia dari jabatan sebagai pemimpin oleh kekuatan kafirin. Jadi ini yang 52 ini justru menurut saya luas sekali. Luasnya itu bisa personal, bisa komunitas Muslim. Jadi ketua-ketua organisasi Islam, misalnya ormas Islam, ini termasuk ya, ketua organisasi Islam, ya, kalau dia tidak memilih kafir menjadi pemimpin, dia ketakutan, dia akan diturunkan sebagai ketua ormas Islam, diturunkan dari ini, sehingga dia akhirnya berbondong-bondong memilih orang kafirin dan orang tadi itu musyrikin, mungkin orang munafik. Ya, tidak memilih mukmin menjadi pemimpin karena si bosnya, ketuanya, pemimpin ormas Islam, yayasan Islam, LSM Islam, ketakutan dia diturunkan menjadi dari kepemimpinan ormas Islamnya. Itu masuk di dalamnya, Mas. Ya, mereka itu hatinya sudah ada penyakit, jadi tidak membela Islam dia. Saya kira itu lebih pasnya di sana. Ya, Pak Fuad, saya mau tanya sedikit. Oh lah, monggo silakan. Aduh, mari. Pak, siapa ini? Pak Kanto? Iya. Pak Kanto, monggo Pak Kanto. Iya, itu memang kita itu saat ini penting sekali karena kita sedang membicarakan kadar perbuatannya orang. Kalau kafir, ya sekaruan lah. Gitu. Tapi yang menjadi masalah itu kan kadar kemuslimannya itu rendah atau tinggi gitu kan. Nah, saya tertarik pada ayat Al-Maidah 52. Itu kan dinyatakan di awal kalimat mereka itu adalah orang-orang dalam hatinya marodun itu loh. Itu maksudnya marodun itu di sini maksudnya tafsirnya itu orang kafir atau orang muslim yang penyakitan itu loh. Artinya suka nipu, nggak mau ngasih anak yatim sedekah gitu loh. Apa itu yang dimaksud dengan marodun ini? Terima kasih. Ya, oke, monggo Pak Ustadz disampaikan. Jadi yang ditanyakan marodun, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan marodun, tapi itu umumnya setahu saya orang Islam. Orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir bukan hanya sakit, ya sudah nggak karuan lah ya. Tapi orang Islam yang di hatinya itu ada munafik terutama. Itu saya kira ya, marodun itu di sana. Munafik pada surat Al-Baqarah yang awal sekali itu, aminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Itu orang munafik di hatinya ada marodun. Monggo Pak Ustaz, silakan. Marodun yang ditanyakan. Tafsirnya ya. Saya tampilkan di tafsirnya. Jadi fataral ladzina fi qulubihim maradun. Nah, ini lebih mengarahkan kepada siapa maradun itu? Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada maradun, berpenyakit. Di dalam tafsir, salah satunya ini tafsir Muyassar menjelaskan bahwa yuhbirullahu ta'ala an jama'ah anil munafikin. Nah ini ya, lebih mengarahkan kepada munafik. Allah menginformasikan kepada kalian semuanya dalam rangka nanti berjuang, menegakkan agama Allah. Hati-hati, nanti akan ada orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Annahum kanu. Mereka semuanya adalah orang-orang yang yubadiruna. Mereka semuanya suka bersegera. Nah, begitu ya. Mereka cepat-cepatan. Nah, begitu ya. Mereka senantiasa bergerak cepat. Dalam rangka apa? Fi mawadatil yahud. Ya, begitu ya. Terhadap kecintaannya kepada Yahudi atau kepada Nasrani tadi yang di ayat di awal tadi. Kenapa? Lima fihim fi qulubihim, lama fi qulubihim, yakni ada di dalam hati mereka ada minasyakki wan nifaq. Minasyakki wan nifaq. Jadi penyakit itu syak, ragu-ragu tentang janji Allah, ragu-ragu kebenaran ajaran agama Allah, ragu-ragu tentang kemenangan Allah akan berikan kepada orang beriman, sehingga mereka mempunyai sifat nifaq. Kadang hijau, kadang merah, kadang biru, kadang mencolok sana, mencolok sini. Kan mana yang lebih menguntungkan? Sehingga di awal-awal ayat itu dijelaskan bagaimana ciri-ciri munafik. Nah, itulah tadi maradun di sini bukan karena mereka sakit
dari fisiknya, tetapi hatinya yang sakit. Mungkin begitu. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Ini sudah lebih jauh dari jam 11, jam 10. Panjenengan mesti terganggu banyak ini. Nuwun sewu, saya kira Pak Kanto, sampun cukup nggih? Sudah, iya itu penting. Nanti jelas. diulangi lagi kalau. Ya, oke. Jadi biasa. munafik Pak. Yang marodun itu munafik. Betul, sampai kadar keislamannya. Iya, kan betul. Sekarang ini kebanyakan kita mengatakan yang diomongkan orang kafir, nggak apa-apa. Jadi kalau masih sholat, walaupun sok-sok bujui orang, ya nggak apa-apa lah. Jadikan kawan itu. Banyak gitu. Pak Kanto, kalau seorang sholat ini banyak orang sholat tapi masuk neraka loh. Al-Ma'un aja. Itu. Enggak, gini Pak Fuad. Itu, Pak. Di sehari-harian, kalau kita ngomong itu kan biasanya kafir saja. Atau non-muslim. Tapi sebetulnya yang banyak kita hadapi, yang musuh kita itu, yang tidak boleh dipilih itu, yang sholat, yang puasa, tapi cek wani bujui. Nah, itu loh. Itu yang saya maksud. Iya, Pak Kanto. Betul saya sekali. banyak melihat kasus ini. Iya, Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, bagus. Nanti kita teruskan pada yang akan datang bicara mengenai orang-orang munafik. Orang munafik itu artinya orang yang muslim, KTP-nya Islam, mungkin juga sholat, mungkin juga puasa. Di pertemuan mendatang, insya Allah. Insya Allah ini Pak Ustadznya sudah kesusu mau pergi. Maaf. Silakan ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Tutup dengan doa. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga aja perjuangan kita tinggalkan aktivitas yang lain, kita aktivitas yang sungguh luar biasa ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik anak antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Forum yang sungguh luar biasa, kita mengkaji Allah, mengkaji tentang Al-Quran, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pejuang-pejuang Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah gantikan kita menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Sekarang itu semoga aja bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz, kita tutup dan hamdalah secara formal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo.